Waalaikumsalam. Oh ini Mas yang telepon tadi malam? Oh ya, silakan Mas. Silakan duduk. Mas. Silakan duduk Mas. Nggih. Ya. Terima kasih Mas. Makasih. Sama-sama. Ya, sebelumnya bisa diperkenalkan namanya? Bisa. Nama saya Muhammad Fatah Habibullah. Umur 17 tahun. Ya. Sekolahnya di mana Mas? Sekolahnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. Oh ya. Ya perkenalkan, nama saya Adi Yusuf. Nah, saya kerja sebagai pekerja sosial ini sekitaran sudah 5 tahunan. Iya. Nah, Mas kan kemarin datang ke lembaga pelayanan permasalahan anak itu ya? Iya. Oh iya. Betul sekali. Ya, terus saya itu ya memang bernaung di lembaga itu, Mas. Oh. Ya, jadi kemarin Mas minta untuk pelayanan konseling ya? Iya. Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang konseling. Iya. Jadi konseling itu adalah sebuah pelayanan yang Iya. diberikan oleh seorang ahli, baik itu secara individu maupun dari lembaga, dengan tujuan untuk membantu atau mendampingi sebuah masalah dari orang lain. Nah, kemudian oleh karena itu juga kita mempunyai komitmen kepada seorang tamu yang datang untuk meminta bantuan kepada kita. Jadi salah satunya adalah tentang etika. Kami memiliki etika, nilai etika itu yang tentunya adalah tentang sebuah rahasiaan. Jadi nanti ketika kita melakukan konseling, Mas bercerita semua tentang permasalahan Mas, kami dari pihak lembaga dan juga saya secara pribadi memiliki kewajiban dan akan selalu menjaga kewajiban kami untuk menjaga kerahasiaan di antara kita. Iya. Jadi semaksimal mungkin saya akan menjaga dan tidak akan mempublikasikan ini ke halayak publik, Mas. Gitu ya. Yeah. Oke, terus untuk selanjutnya, untuk lebih nanti kita bisa menjaga komitmen, saya memerlukan sebuah kontrak yang bisa Mas untuk tanda tangan mungkin. Dan ya bisa dicek dulu Mas. Di situ juga ada nanti setiap sesi dari pertemuan kita berapa nilai fee yang dikeluarkan. Yes. Oke. Oke, Mas. Ya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke. Jadi nanti ini saya simpan dulu, terus kemudian nanti untuk pembayarannya di akhir saja, nanti ketika Mas sudah puas dengan pelayanan yang kami lakukan, Mas bisa melakukan pembayaran. Tapi ketika Mas kurang puas dengan hasil pelayanan ini, nanti mungkin ada kelonggaran-kelonggaran yang akan kami berikan untuk Mas. Ya. Jadi karena komitmen kita sejak awal adalah kepuasan kami adalah kepuasan dari tamu kita, gitu Mas ya. Iya, Mas. Terima kasih. Ya. Kita langsung aja mulai untuk konselingnya. Jadi mungkin saya nggak akan terlalu banyak menimpali, tapi lebih bagaimana Mas untuk menjelaskan dari permasalahan Mas gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas. Ya, saya ini sebagai pelajar ya. Iya. Terlalu sulit membagi waktu saya. Ada tugas, terus ada juga ekstrakurikuler. Nah, saya tuh bingung memanage waktunya itu. Ya. Terus apalagi ada tugas itu deadline kayak seperti itu, deadline-nya malam, tugasnya banyak, terus dihubungi sama guru terus kayak seperti itu. Oh iya. Itu sudah terjadi sekitar berapa bulan atau berapa tahun, Mas? Mungkin karena akhir-akhir ini semester 2 karena Mandua Ponorogo mau menarik siswa, jadi ya sekitaran 1 bulan ini. Ekstrakurikuler kan padat, terus
apalagi ada tugas-tugas seperti itu, jadi saya nggak bisa manage waktunya. Oke oke oke. Mungkin selain itu ada faktor lain nggak sih Mas? Kenapa Mas sulitan untuk manage? Apa mungkin ada dari Mas itu masih keinginan untuk hal-hal yang lain yang mungkin lebih bisa dikatakan menjadi sebuah pekerjaan yang kurang produktif gitu Mas? Mungkin sih karena apa ya, kekurangan pada HP sinyal seperti itu kan. Saya sudah mengerjakan seperti itu, tapi sama gurunya itu di chat, dihubungi karena saya sudah mengerjakan, terus karena sinyalnya itu jelek atau buruk, jadi saya sedikit lamban untuk mengirimkan tugas sih. Oh gitu. Iya. Berarti permasalahannya alamiah sebenarnya dari sinyal gitu Mas? Iya, dari sinyal. Oke oke. Terus ada respon yang mendukung nggak dari sekolahan Mas? Mungkin ada toleransi dari sekolahan atau dari pihak guru terhadap permasalahan Mas ini? Kalau dari sekolahan sih ada, karena dari pihak sekolahan sudah membagikan kartu untuk pelajar, kuota gratis untuk pelajar seperti itu. Iya. Tapi sinyal di rumah sekitar mas saya itu nggak support seperti itu. Ya, nggak support seperti itu. Oke. Tapi ketika Anda mengumpulkan tugas, nah terus mungkin ya karena sudah usaha ya, tapi karena kendala sinyal kan nggak bisa kita tahu ya, kadang mati lampu, sinyalnya hilang. Itu ketika terjadi hal-hal seperti itu yang mungkin keterlambatan yang nggak sampai lama-lama ya, paling sehari lah paling lama kan. Ya, sehari. Nah itu ada toleransi nggak Mas dari pihak guru atau pihak sekolah? Mungkin kalau ada pihak guru masih ada. Ada ya? Masih ada. Tapi kelihatannya dari pengalaman Mas ini beberapa bulan ini, walaupun di situ ada toleransi, kira-kira ada pengaruhnya apa enggak terhadap nilai-nilai Mas gitu? Ada sih pengaruhnya. Kalau saya sedikit terlambat mengirimkan tugas sehari atau 2 hari itu nilai saya sedikit kurang. Oke. Seperti itu. Terus kemudian selain itu juga mungkin dari ibu, dari bapak tentang permasalahan Mas ini tahu nggak? Kalau orang tua sih juga tahu, tapi ya orang tua sedikit membantu karena mau memperbaiki sinyal, mungkin mau membeli wifi atau seperti itulah kayaknya. Oh oke. Berarti akan dilaksanakan dalam waktu dekat, tapi untuk yang sebelumnya masih belum ya? Iya, belum. Oke. Kemudian setelah itu mungkin itu permasalahan dulu ya? Iya. Nah, terus ada nggak cara Mas bagaimana menangani ketika di situ ada permasalahan sinyal gitu? Kalau saya seperti itu mungkin chat gurunya kalau saya itu sinyalnya masih buruk kayak seperti itu. Oke. Menghubungi guru ya. Kemudian untuk ke depan tentang permasalahannya sinyal dari Mas ini, apa yang Mas inginkan dan akan lakukan? Kalau yang saya lakukan, mungkin saya akan mencari tempat yang lebih bagus untuk mengirim tugas. Kemudian untuk manajemen waktu, mungkin kalau saya lihat di sini permasalahan manajemen, titik poin mendasar itu ada di sinyal ya. Iya. Ya mungkin kalau seandainya dari Mas itu melaksanakan tugasnya mengumpulkan beberapa waktu sebelum deadline, mungkin deadline besok katakan gitu. Iya. Terus kemudian Mas mengumpulkan pada kemarin atau minimal malam inilah, kira-kira
Bisa nggak mas kalau mulai di outdoor gitu, jadi kebiasaan lah gitu. Mungkin kalau saya coba sih bisa. Bisa ya? Mungkin bisa. Iya, karena ya saya juga mengalami pernah yang gitu. Yes. Tapi lambat laun karena saya sadar juga saya tinggal di desa ya seperti mas tahu. Yeah. Ya saya mencoba untuk itu dan alhamdulillah sedikit saya bisa. Dan kemudian untuk permasalahan sinyal ketika ada alternatif ketika hilang sinyal seperti itu, mungkin bisa nggak ketika Anda itu cari teman atau tempat tetangga lah yang di situ dia punya wifi, jadi kan nanti ketika ada permasalahan itu bisalah ya minta bantuan kan. Lihat kultur dari desa kan seperti itu ya, misalnya tolong menolongnya kuat, saudaranya kuat. Bisa. Oke. Mungkin itu. Terus kemudian selain itu yang menuju dari permasalahannya mas, kira-kira apa mas? Sudah sih Pak, cuma itu saja. Oke, cuma itu saja ya. Iya. Mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian gitu aja ya. Iya. Nanti kita lanjut pada pertemuan lagi. Nanti takutnya kalau kita terlalu banyak bicara nanti malah ujung-ujungnya mas juga lelah. Ya, terus apa yang kita dapat malah kurang maksimal gitu. Iya. Ya mungkin gitu aja mas. Terima kasih. Ya sama-sama. Dan kalau mungkin mau ngobrol dulu juga nggak apa-apa. Bisa ada urusan. Oke. Sudah. Oh ya. Gitu aja mas ya. Iya. Makasih mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.